subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Yang mulia Al-Habib Hafiz bin Abdullah Al-Qadri, beliau adalah pimpinan Majelis Ta'lim dan Maulid Hifzuddin Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kepada Habib dengan hormat disilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. فلرب كل حمد جل أن يحصره العدل إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري، واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. Hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin hadirat, para tamu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga malam ini menjadi malam yang penuh dengan keberkahan, menjadi malam yang penuh dengan kebaikan, menjadi malam yang penuh dengan kebahagiaan yang Allah takdirkan kita di malam ini. Semua yang hadir namanya menjadi nama ahli syurga Firdausul A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sebelumnya ulun memohon ampun dan maaf tidak bisa berceramah dalam keadaan berdiri karena kebetulan saat ini kondisi kesehatan pun agak kurang fit dan juga kaki ada sedikit kendala untuk berdiri dalam keadaan lama. Jadi ulun memohon ampun dan maaf kepada para tuan guru, para sepuh yang hadir pada malam ini. InsyaAllah semoga turunnya hujan ini menjadi rahmat bagi kita semua dan menjadi sebab terkabulkan hajat kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan inda nuzulil matar tustajabud da'wah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, maka setiap doa, harapan, permintaan yang kita mintakan kepada Allah akan Allah kabulkan dan akan Allah berikan setiap permintaannya. Maka insyaallah perkumpulan kita malam ini menjadi sebab segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah. Segala kesusahan di dalam hidup kita diberikan kemudahan oleh Allah. Dan semoga perkumpulan ini bukan hanya sebatas perkumpulan di dunia, akan tetapi terus menerus bersambung hingga Allah kumpulkan kita di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah di malam ini kita bersama-sama berkumpul untuk memperingati dan mengenang akan sesuatu yang sangat bersejarah di dalam perjalanan Nabi Muhammad, yaitu kita memperingati akan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dan mengistimewakan Isra Mi'raj hanya untuk baginda Rasulullah. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul, bahkan malaikat sekalipun yang dapat memandang dan melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka perkumpulan kita di malam ini adalah suatu cara agar kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Karena kejadian Isra Mi'raj hadirin, Nabi Muhammad diundang Allah, Nabi Muhammad diizinkan Allah, satu-satunya makhluk Allah yang bisa langsung memandang zatnya Allah. Itu semua terjadi setelah Nabi menghadapi akan berbagai macam rintangan di dalam hidupnya. Nabi Muhammad menghadapi berbagai macam cobaan, Nabi Muhammad menghadapi berbagai macam gangguan, Nabi Muhammad menghadapi berbagai macam cacian dan makian. Perkejadian Isra dan Mi'raj dikatakan itu terjadi pada tahun ke-10 daripada kenabian. 3 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan Isra wal Mi'raj. Dalam waktu 10 tahun hadirin, Nabi Muhammad menghadapi berbagai macam cacian dan makian orang-orang Quraisy. Selama 10 tahun Nabi Muhammad disakiti, Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad direndahkan. Bahkan dalam waktu 10 tahun dikatakan tidaklah Nabi Muhammad ketika keluar dari rumahnya kecuali kaki Rasulullah akan tertusuk oleh duri-duri yang ditebarkan oleh orang-orang yang membenci Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah hadirin pernah suatu saat ketika sujud di hadapan Ka'bah, datang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid yang dikatakan ashqal qaum, orang yang binasa di antara kaumnya. Uqbah bin Abi Mu'aid adalah orang satu-satunya yang berani meletakkan kakinya di atas leher Nabi Muhammad ketika bersujud. Bahkan dikatakan jika seandainya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak datang untuk berusaha mengangkat kaki Uqbah bin Abi Mu'aid, kata para sahabat, yang kami takutkan Uqbah dapat membunuh Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar mengangkat kaki Uqbah bin Abi Mu'aid, datanglah gerombolan orang-orang yang binasa, yaitu Abu Jahal, memukuli Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hadirin. Nabi Muhammad selama 10 tahun, apa yang beliau dapatkan di kota Makkah? Beliau diasingkan hadirin di lembah Abu Talib. Selama 3 tahun tidak makan, tidak minum kecuali dedaunan. Bahkan pada tahun ke-10 itulah sebelum Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi? Di tahun ke-10 setelah kenabian, wafatlah paman tercinta Nabi Muhammad Abu Talib dan istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Makanya tahun ke-10 daripada kenabian itu disebut sebagai tahun kesedihan, karena di tahun itu paman Rasulullah yang selalu menjaga Nabi Muhammad, yang selalu melindungi Nabi Muhammad, yang selalu membela Nabi Muhammad, di tahun itu wafat. Dan bahkan Al-Hubabah Khadijah yang mati-matian berjuang untuk Nabi, yang berusaha untuk Nabi, dia habiskan hartanya hanya untuk Rasulullah. Seorang wanita yang dihormati, dimuliakan. Apa yang terjadi ketika berjuang dengan Nabi Muhammad? Sayyidah Khadijah menjadi orang yang ikut dihinakan oleh orang-orang Quraisy. Di tahun ke-10 kenabian, Hubabah Khadijah pun meninggal dunia. Nah, kekanakan yang di atas, yang di atas jangan ribut, jangan bergayaan. Mau hendak ceramah sini nah, berbagi mikrofon separuh seorang. Ada sebiji seorang, ada separuh seorang. Nah, sudah jangan ribut. Nah, jadi tahun ke-10 daripada kenabian itu hadirin adalah masa yang paling sulit dihadapi Nabi. Karena 2
orang yang sangat melindungi Nabi Muhammad di tahun itu meninggal. Makanya dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Rasulullah itu punya dua pelindung. Yang pertama pelindung yang zahir, yaitu pamannya Abu Talib. Jadi kalau Nabi itu di luar, tidak akan ada satupun orang Quraisy yang berani mengganggu Nabi kalau ada Abu Talib. Bahkan Abu Jahal sekalipun, bahkan Abu Lahab. Kalau sudah ada Abu Talib, tidak ada yang berani untuk mengganggu Nabi Muhammad. Adapun pelindung kedua bagi Rasulullah itu adalah pelindung batin, yaitu Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi di luar rumah dicaci maki, dihina, disakiti, pulang ke rumahnya ada Hubabah Khadijah yang memperkuat Nabi Muhammad dan menenangkan batin Nabi Muhammad. Maka di tahun ke-10 itu hadirin, sebelum Nabi Muhammad mendapatkan Isra Mi'raj, adalah tahun yang sangat berat bagi Nabi Muhammad. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat betapa besar kesabaran Nabi Muhammad, betapa besar ketabahan Nabi Muhammad, maka di tahun itu pula Allah ingin menghibur kekasihnya Rasulullah. Allah ingin mengundang kekasihnya Nabi Muhammad. Allah ingin berikan satu pemberian yang sangatlah agung, satu pemberian yang sangatlah istimewa. Di saat Nabi Musa meminta untuk dapat memandang zatnya Allah, namun tidak dapat. Di saat seluruh Nabi dan Rasul berandai-andai, berharap untuk bisa memandang zatnya Allah, namun tidak bisa. Di saat malaikat Jibril sekalipun hadirin, malaikat Jibril itu tidak mendapatkan kemuliaan, keistimewaan untuk melihat zatnya Allah sebagaimana Nabi Muhammad. Bahkan dalam perjalanan Isra Mi'raj kita berataan tahu bahwasanya ketika Nabi Muhammad ingin terus melanjutkan perjalanannya untuk berjumpa dengan Allah, Jibril berhenti. Lalu kata Nabi mengatakan, wahai Jibril, ayo ikut. Bukan seperti ini. Dari awal kita melakukan perjalanan diimbai kemana-mana. Kenapa sudah hendak sampai ke tujuan utama dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, malah ada umpan? Maka apa ujar Jibril? Ya Rasulullah, inna likulli minna maqamun ma'lum. Setiap dari kita punya kedudukannya masing-masing, wahai Rasulullah. Adapun ini batasan terakhirku. Adapun engkau tidak diberikan batasan sedikit pun oleh Allah. Engkau maju wahai Nabi Muhammad, lanjutkan perjalanan. Adapun diriku, kata Jibril, kalau melangkah selangkah saja dari batas yang Allah berikan, aku akan terbakar. Itu Jibril yang bolak-balik menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Sekelas malaikat Jibril saja tidak diizinkan Allah untuk melihat zatnya. Akan tetapi Nabi kita Muhammad, akan tetapi kebanggaan kita Sayyidina Muhammad, satu-satunya manusia yang dapat memandang zatnya Allah di dunia sebelum nanti di surganya. Maka Allah ketika melihat kesabaran dari Nabi, maka Allah berikan kebahagiaan. Makanya di sini kita bisa mengambil satu pelajaran penting di dalam hidup dari kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Apa? Kalau kita bersabar di dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh Nabi, ketahuilah apa yang akan Allah berikan yang akan menggembirakan hati kita jauh lebih besar, dan bahkan akan membuat kita lupa dengan kesedihan yang kita rasakan. Nabi Muhammad di tahun ke-10 sedih hadirin, menangis Nabi Muhammad. Kenapa? Pamannya meninggal, istrinya meninggal. Tapi ketika sudah diberikan kemuliaan Isra dan Mi'raj, itu semua mengobati akan rasa sedih Nabi Muhammad. Jadi kalau kita hidup di dunia, kita nih beribadah, beramal soleh, bersabar uyuh menggawinya, bersabar uyuh disambati orang, bersabar uyuh direndahkan orang.
ketahuilah kesabaran kita menghadapi itu semua akan mendapatkan ganjaran balasan yang membuat kita lupa akan rasa sedih itu. Nabi Muhammad ketika sangat sabarnya menghadapi apa yang membuat beliau sedih, Allah berikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesarannya. Allah perlihatkan kepada Nabi surganya. Allah perlihatkan kepada Nabi nerakanya. Bahkan Allah perlihatkan kepada Nabi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam sejarah kehidupan para sahabat sendiri itu pun sama hadirin. Pokoknya dikatakan oleh Al-Habib Salim bin Umar, anak Sayyidil Habib Umar, segala keadaan yang ada di dunia ini akan berlaku hukumnya sama dengan apa yang Allah tentukan bagi Nabi Muhammad. Akan tetapi gambarannya aja nang beda. Pokoknya mun orang mau bersabar dalam ibadah, dalam taat, dalam amaliyah, setelah itu pasti dia akan gembira bahagia. Tapi mun ada orang hendak nyaman aja di dunia, kada mau beribadah, kada mau beramal, kada mau uyuh dalam ibadah, maka ketika itu dia akan lelah menghadapi sakaratul mautnya, bahkan akan lelah ketika menghadapi hidup di akhirat. Semua ini terjadi sama hadirin, karena yang maha menghukum dan mentakdirkan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di zaman kita sekarang ya sama gambarannya seperti dahulu. Yang hak bermusuhan dengan yang batil, yang benar bermusuhan dengan yang salah, yang tidak baik lawannya adalah baik. Semua sama. Di zaman para sahabat sendiri kita bisa lihat bagaimana para sahabat menghadapi gangguan, cacian, makian orang-orang Quraisy. Bahkan Ammar bin Yasir, sahabat Rasulullah, orang tuanya dibunuh di hadapannya hadirin. Ayahnya yang sudah tua dicambuk sampai meninggal. Ibunya yang sudah tua demi mempertahankan iman, apa yang dia lakukan? Ini wanita yang tua ini namanya Sumayyah, ditombak oleh orang-orang Quraisy, mohon maaf, dari kemaluan belakang tembus sampai ke mulut. Dia sudah dicambuk, dipukul di bawah teriknya panas matahari, berbaring di padang sahara yang sangat panas, tapi dia tetap kokoh dengan kalimatnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampai akhirnya hadirin Sumayyah ini pun meninggal dalam keadaan seperti itu. Bayangkan pian tombak, kadang nang cucuk apa tusuk gigi kada, tombak ditusuk dari kemaluan belakang tembus sampai ke mulut. Meninggal dalam keadaan seperti itu, tapi Sumayyah tidak menyesal. Sumayyah tidak menyesali keadaan dia ketika meninggal seperti itu. Kenapa? Karena ketika ruhnya ingin melepas dari jasad, yang pertama dia lihat adalah tempatnya di dalam surga Allah. Bahkan suaminya yang meninggal dengan dicambuk, dipukul, tidak menyesal hadirin. Karena mereka berdua tahu kehidupan dunia fana, kehidupan dunia sementara, kehidupan dunia sebentar. Mereka sabar menahan rasa sakit, tapi setelah itu rasa sakit itu semua hilang karena Allah perlihatkan kepada kedua bola mata mereka tempat di surga yang dekat dengan Nabi Muhammad. Mereka para sahabat semuanya seperti itu, pasti mengalami masa yang tidak enak dalam perjuangan Islam. Mereka dibantai, mereka dibunuh, harta bendanya diambil. Bahkan ada salah seorang sahabat diriwayatkan Nabi Muhammad ketika itu sudah pindah ke Madinah, sudah hijrah. Jadi sahabat ini seorang diri, dia tersisa di Mekah. Dia berpikir, apa gunanya aku berdiam di Mekah sedangkan Nabiku Muhammad di Madinah? Tidak ada gunanya aku tinggal di Mekah. Akhirnya sahabat ini berpikir hendak hijrah ke Madinah. Dia siapkan hartanya, dia siapkan perbekalan, dia siapkan kudanya.
ketika ingin keluar dari Mekah dicegat sama orang-orang Quraisy. Kata orang-orang Quraisy, "Anda kemana?" Lalu kata sahabat ini, "Saya mau ke Madinah. Biarkan saya pergi untuk menemui Nabiku Muhammad." Kata orang-orang Quraisy, "Kada boleh. Tidak ada satupun yang boleh pergi ke Madinah. Harus tinggal di sini." Ternyata dari beberapa orang Quraisy ini saling bisik berbisik. Jarnya nih, apa gunanya kita biarkan ia di Mekah? Keberadaannya di Mekah tidak memberikan kebaikan untuk kita. Lebih baik biarkan dia pergi menyusul Nabinya Muhammad, tapi dengan satu syarat: semua hartanya harus diserahkan kepada kita. Maka setelah berbisik-bisik, ambil satu keputusan, akhirnya satu orang bicara. Kata orang ini, "Ya sudah aja pian boleh ke Madinah, tapi syaratnya semua harta pian harus pian berikan kepada kami. Bahkan yang ada di dalam kantong baju pian sekalipun. Bahkan kuda yang pian akan tunggangi ke Madinah harus diberikan kepada kami. Tidak ada yang boleh kamu bawa kecuali pakaian yang menutupi bagian atas dan pakaian yang menutupi bagian bawah. Selebihnya dari itu kada boleh." Maka sahabat ini dengan entengnya, dengan mudahnya, jara sahabat ambil berataan. "Bahkan nangku tinggal di Mekah ambil, bahkan semua kekayaanku ambil. Yang penting izinkan aku meluapkan rasa rinduku dengan berjumpa dengan Nabiku Muhammad. Karena dunia beserta isinya tidak dapat menandingi kebersamaan dengan Rasulullah. Buat apa aku tinggal di Mekah sedangkan hatiku terbakar rindu dengan Nabi Muhammad di Madinah." Ambil berataan, borong habis itu. Temun istilah kita tambahe lagi. Ambil semua. Aku kada masalah harta kawa dicari, tapi kebersamaan dengan Nabi itu hanya kesempatan satu kali hidup di dunia. Ambil. Akhirnya pian berataan, emas, duit, berataan. Tidak ada yang tersisa kecuali pakaian atas bawah. Kuda diambil. Makanannya pun bekal selama perjalanan diambil. Pian dari Mekah ke Madinah, zaman sekarang kalau naik mobil itu berjam-jam. Apalagi jalan batis. Apalagi berjalan batis. Nang bermobil aja berjam-jam. Zaman dahulu belum ada jalan seperti kita sekarang. Berjalan di atas padang sahara. Kalau sudah tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada bekal, maka tidak ada jaminan untuk orang itu bisa hidup, hadirin. Itu kan ada lagi dipikirkannya. Kenapa? Karena terlalu rindu dengan Nabi Muhammad. Biar aku sengsara, bahkan sahabat ini mengatakan, biar aku meninggal dalam perjalananku menuju Nabi Muhammad, tapi aku yakin kalau sudah ruh ini keluar langsung melesat masuk ke dalam surganya Allah. Akhirnya diambil berataan, jalan batis, kuda diambil, minum kadada, makanan kadada. Ketika di tengah perjalanan sudah mulai lelah, sudah mulai capek, bahkan mungkin sudah seakan-akan detik-detik terakhir daripada hidupnya. Ini haus benar pian. Bayangkan pian tuh haus kada minum banyu, mencari banyu kada dang ya Pak. Apalagi nang panas benar. Dehidrasi ya kan. Minuman kadada. Ketika sahabat ini sudah terjatuh kelelahan nih, bahkan sudah pasrah dirinya, mungkin aku meninggal di padang sahara. Terbayang di hadapannya wajah Rasulullah, terbayang di hadapannya senyuman Nabi Muhammad, terbayang di hadapannya kebersamaan ketika dia dengan Rasulullah di Makkah. Maka ketika terbayang wajah Sayyidina Muhammad di hadapannya, bangkit ini sahabat, hadirin. Hilang semua rasa lelah itu. Kenapa? Karena ada Rasulullah, karena ingin bersama dengan Nabi Muhammad, karena ingin mencium tangan Nabi Muhammad, karena ingin memeluk Nabi Muhammad,
karena ingin memandang wajah Nabi Muhammad. Bangkit ini sahabat hadirin. Dia tidak pedulikan lagi bagaimana keadaannya, dia lanjutkan berjalan. Ini sekujur tubuh sudah penuh dengan debu, hingga akhirnya ketika dia sudah ingin masuk ke gerbang daripada kota Madinah, Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad, Jibril turun. Kata Allah, sampaikan kepada kekasihku Rasulullah bahwasanya ada seorang pecintanya yang sedang berjuang untuk bertemu dengan yang dicinta. Sambutlah kedatangannya. Maka Rasulullah bergegas bangun dari tempat duduknya, menunggu sahabat tersebut tepat di gerbang kota Madinah. Bukan lagi menunggu di rumah, menunggu di depan gerbang kota Madinah. Ketika sudah ingin masuk ke kota Madinah, sahabat ini mulai lagi lelah, jatuh lagi. Ya, ketika terjatuh dan dia mengangkat kepalanya, alangkah terkejut sahabat ini melihat Rasulullah ada di hadapannya. Ketika dia melihat Rasulullah secara nyata ada di hadapannya menyambut kedatangannya, bangkit ini sahabat berlari menuju Nabi Muhammad. Sampai di hadapan Nabi Muhammad, dia cium tangan Nabi Muhammad, dia peluk Nabi Muhammad. Perjuangan yang dia lakukan tidak menghasilkan sia-sia. Dia berjuang mati-matian, bahkan nyawa menjadi taruhan. Harta benda nol, tidak ada. Jatuh miskin. Tapi setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang dia dapatkan adalah kebahagiaan dunia wal akhirah. Bahkan ada salah seorang sahabat juga yang namanya Sayyidina Abdullah Dzulbijadain. Sayyidina Abdullah Dzulbijadain ini ketika di Mekah, anak muda yang hidup dalam keglamoran, orang kaya raya. Bahkan dikatakan Dzulbijadain ini kalau sudah pernah lewat di satu tempat, orang semua paham, oh ini minyak harumnya Dzulbijadain. Jadi minyak harumnya khusus, minyak harum paling larang. Pinandu orang, ini jalan sudah suah dilewati Dzulbijadain. Ya kurang lebih jualan kita orang Pinandu, oh ini bau paluhnya si Ikung itu aja. Nah, ini Pinandu pian, pas Dzulbijadain lewat di situ, kata orang-orang Dzulbijadain lewat di sini. Pakaiannya mahal, hidupnya dengan kemewahan. Ketika dia mengenal Rasulullah, ketika muncul rasa cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad, dia mengabarkan kepada ibunya bahwasanya saya sudah memeluk Islam, beriman kepada Rasulullah. Lalu kata ibunya, kalau engkau beriman kepada yang namanya Muhammad yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, semua kekayaan yang kuberikan kepadamu akan kuambil. Apa jalan Dzulbijadain? Ini seorang pemuda, masih muda, tapi mendapat kemuliaan rasa cinta kepada Rasulullah. Kata Dzulbijadain, wahai ibu, jika seandainya aku memiliki 10 kekayaan yang kau berikan kepadaku dan kau ingin mengambilnya, aku rela ambil semua, dan aku tidak akan menukar kemuliaan iman dan Islam kepada Nabi Muhammad hanya untuk harta duniawi yang sesaat. Akhirnya pianang tadinya pakaian paling bagus, ketika beriman kepada Nabi pakaiannya paling buruk, pakaiannya paling hancur, hidupnya sengsara, hidupnya binasa. Bahkan dikatakan Dzulbijadain ketika meninggal ditutupi lawan kain kafan, ditutupi kepalanya, kelihatan batisnya, ditutupi batisnya, kelihatan kepalanya. Nabi melihat Dzulbijadain menangis. Ujar Nabi, pemuda ini kita sudah mengenal ketika hidup di Mekah, orang paling kaya raya, orang paling mewah hidupnya, orang paling tersohor namanya, tapi dia rela meninggalkan itu semua hanya untuk mendapatkan cinta Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Ini semua keadaan hadirin dari kisah para sahabat
Itu pun berlaku bagi kita dalam hidup zaman sekarang. Terkadang kita masih berpikir panjang mengorbankan tenaganya, pikirannya, hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Padahal itu semua adalah gambaran yang meyakinkan kita bahwasanya tidak ada satupun orang yang menyesal berjuang untuk Nabi Muhammad. Meskipun harus jatuh miskin seperti Dzulbijadah, meskipun harus melarat seperti sahabat yang tadi yang hampir mati di tengah padang sahra. Pokoknya kita nih hidup di dunia dalam waktu mungkin 80 tahun, 90 tahun atau 100 tahun. Kalau kita berikan semua yang kita miliki untuk Rasulullah, demi Allah kita tidak akan menggigit jari kita di padang mahsyar. Tapi orang yang Allah gambarkan wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayh, di padang mahsyar nanti orang-orang yang menyesal itu gambarannya digambarkan oleh Allah mengikut jari jemarinya sampai putus dari ujung sampai habis. Ketika sudah habis jarinya, Allah tumbuhkan lagi, diikutnya lagi jarinya. Menyesal kenapa? Melihat ya Allah nyamannya itu ahli surga, ya Allah nyamannya ia berkumpul lawan Nabi Muhammad di padang mahsyar, ya Allah nyamannya berkumpul lawan para sahabat, ya Allah nyamannya berkumpul lawan para aulia dan solehin masuk surga tanpa hisab. Saking menyesalnya karena ada sekelompok dengan orang-orang yang beruntung mengikut jarinya sampai pagat. Ketika mereka menggigit jarinya, apa yang mereka katakan? Yaqulu ya laitani. Mereka mengatakan, aku menyesal. Kenapa ketika di dunia tidak mau mengikuti Rasulullah? Kenapa ketika di dunia tidak mau menurut dengan bimbingan Rasulullah? Kalau kita lihat sekarang hadirin, dari Rajab ke Rajab, dari Maulid ke Maulid, berapa banyak mereka yang mengaku sebagai umat Nabi masih tidak peduli dengan sholatnya. Berapa banyak mereka yang mengaku sebagai umat Nabi masih tidak peduli dengan ilmu Rasulullah. Berapa banyak dari mereka yang mengaku sebagai umat Nabi tidak pernah berpikir apa yang sudah kuberikan untuk Nabi Muhammad, apa yang sudah kuperjuangkan untuk Nabi Muhammad. Sedangkan kita semua hadirin demi Allah, kalau bukan dengan sebab perjuangan Nabi ini musalla, bahkan kita tidak akan mungkin mengenal Allah. Tapi semua perjuangan Rasulullah, pengorbanan Rasulullah, dan kita dapat mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu semua berkat perjuangan Nabi. Jadi sekarang waktunya kita sebagai umat berusaha apa yang kita perjuangkan untuk Rasulullah sekarang. Makanya pian berkumpul malam ini nih, memperingati peringatan Isra Mi'raj. Ada yang menyumbang tenaga, menyumbang waktu, menyumbang harta. Niatnya semua apa? Ingin menyenangkan Rasulullah, ingin membuat bangga Rasulullah, ingin mendapatkan kesempatan agar wajah itu tersenyum baginya dunia wal akhirat. Karena saya menambah uang saya, bagaimana saya menambah penghasilan saya, bagaimana saya mendapat jabatan yang lebih tinggi, bagaimana rumah saya bisa jauh lebih bagus, bagaimana mobil saya biar bisa menukar nang hanyar. Itu semua hadirin tidak akan kita bawa masuk ke dalam kubur, Kita begawi siang malam, meskipun dapat penghasilan misal se-M, oh ini luar biasa sudah. Aku lah yang dapat duit se-M, cuman duit monopoli, duit mainan. Ini begawi siang malam yang dia hasilkan 1M. Meskipun 1M hadirin, dikatakan dalam sebuah ungkapan, kain kafan dimanapun itu kadada diisi kantong, adalah kain kafan berkantong. Kalau kawat duit itu dibuat di kantong kain kafan kadada. Pian cari aja orang meninggal di mana kadada kain kafannya tuh berkantong. Mun ada juga melain daripada yang lain. Jadi kekayaan dunia sebanyak apapun tidak akan kita bawa, pangkat setinggi apapun tidak akan kita bawa.
Tapi yang kita bawa apa hadirin? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan jikalau kalimat itu menutup akhir hayat kita, Rasul mengatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Nah, makanya kita berharap semoga perkumpulan kita yang singkat ini menjadikan kita sadar dari sekarang sampai kita di saatnya waktu meninggal, kita sama-sama berjuang untuk Rasulullah. Kita sama-sama berkorban untuk Rasulullah. Kita sama-sama menyenangkan Rasulullah, dan insya Allah kita yakin perkumpulan ini pun sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad, dan insya Allah yang hadir Allah kabulkan hajatnya, Allah luaskan rizkinya, Allah berkahi kehidupannya. Dan kami berharap ya Rabb, jadikan wajah kami di malam ini dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadikan wajah kami malam ini dikenali oleh Nabi Muhammad. Jadikan wajah pendosa ini malam ini dipandang oleh Nabi Muhammad. Ya Rabb, jadikan setiap yang hadir nama mereka nama yang akan bersama dengan Nabi Muhammad di syurga Firdausul A'la. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina, wa nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb, sebelum kami meninggalkan rumahmu yang agung dan mulia ini, kami berharap jadikan setiap yang hadir nama mereka nama penghuni ahli syurga Firdausul A'la. Ya Rabb, jagalah kami dan seluruh anak keturunan kami dari fitnah akhir zaman. Jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami terjauhkan dari fitnah syaitan, dan jadikan ya Rabb yang tersisa dari hidup kami dapat menyenangkan Rasulullah, dapat membuat bangga Rasulullah, dapat membuat tersenyum Rasulullah. Karena kami ingin wajah itu, senyuman itu hadir ketika sakaratul maut kami ya Allah. Kami ingin ketika roh kami ingin melepas dari jasad, ada Sayyidina Muhammad di hadapan kami, menuntun lisan kami untuk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit, wa ba'athna biha min quburina ya ba'its bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dikumpulkan kembali sampai nanti di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.